Oke, sudah. Silakan. Nah, apakah ada di dalam ayat 29 sampai 30 dari Lukas 22 itu mengatakan bahwa 12 rasul? Lukas 22 ayat 29 yang 30 Bapak andalkan itu, Lukas 22, 29, 30. Apakah ada Yudas di situ? Oh, di sini memang dibilang di sini akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel, betul. Matius 19 ayat 28, Pak. Tunggu ini dulu, Pak. Tunggu dulu. Ini di sini ada nama Yudas enggak? Yesus bicara kepada Yudas enggak di situ? Yesus bicara kepada Yudas juga atau tidak, Pak, di situ? Di sini dia bicara sama Yudas lah. Salah. Kenapa? Buktikan di ayat 3. Ayat 3? Yep. Ayat 3, oke. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam yang kepala dan pengawal bait Allah, merunding mereka, menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan memupakkan untuk memberi sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujui dan mulai dari waktu itu mencari kesempatan yang baik menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Terus? Jadi pertanyaan saya, waktu Yesus katakan bahwa mereka akan menghakimi 12 suku Israel itu, apakah Yudas ikut mendengar atau tidak? Ikut. Tidak. Buktinya ayat itu bahwa dia sudah pergi kepada imam-imam dan baru muncul menjelang pagi. Nah, begini, jadi, Pak. Jangan bilang begini. Ini buktikan dengan berdasarkan ayat dulu, Pak. Ya iya, ini ayatnya. Bahwa kejadian itu sebelum persiapan untuk makan Paskah. Sudah. Betul. Maka juga ayat 7 baca, 7 dan seterusnya. Jadi yang jelas itu diberikan informasi, Pak. Ya, ada dua bukti saya, Pak. Di Yohanes juga pasal 13 mengatakan bahwa setelah mereka Yudas makan perjamuan itu, dia sudah pergi meninggalkan teman-temannya kepada para imam-imam kepala dan juga orang-orang Yahudi itu untuk menerima duit, menerima bayaran gitu loh, Pak. Jadi Yudas tidak ada di situ berdasarkan ayat itu. Yudas masih di situ, Pak. Tidak ada. Ini bukti bahwa dia sudah pergi. Mari kita buka di Yohanes, Pak. Yohanes 13. Loh. Baca di Yohanes. Jangan dulu Yohanes, Pak. Kita masuk ke... Ini berkaitan, Pak Rudi. Ini berkaitan. Itu satu peristiwa, bukan peristiwa yang terpisah. Ya, tahu. Saya udah pernah baca Yohanes 13 itu. Bukalah. Oke, saya ikuti. Ya, Yohanes 13. Ayat 27. Ayat 30 dulu, Pak. Ya. 27 dulu lah. Berarti ya dari 7 itu, jadi mereka makan perjamuan, betul? Ya. Nah, setelah makan perjamuan, ayat 30 katakan, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pergi kemana? Ya. Ya. Ya, maka saya tanya, Pak, pergi kemana? Ya, pergi menjemput tentara, bukan menjual. Menjual sudah selesai. Dia menjemput tentara lagi. Uang dia. Kenapa? Itu belum terima uang. Jadi waktu dia baru pergi, kemudian malam itu baru dia terima uang dari imam-imam. Betul, Pak? Betul ya? Itu, Pak, menjemput tentara. Jadi kejadian ini hari yang berbeda. Di Lukas 22. Tidak mungkin berbeda. Tidak mungkin berbeda. Itu satu peristiwa. Satu peristiwa, Pak. Peristiwa Yesus disalibkan dengan penghakiman-penghakimannya dihadapi itu Matius, Markus, Lukas itu satu peristiwa, bukan peristiwa yang berbeda. Bapak harus belajar konteks. Begini. Belajar konteks, Pak. Tunggu. Sekarang kita selesaikan di sini. Sebentar. Tunggu. Saya mau sangka Pak ini. Iya. Tunggu dulu, Pak. Saya sudah sangka kepada Pak bahwa waktu Yesus bicara kepada 12 murid tentang penghakiman itu, Yudas tidak ada di situ dan Yudas tidak ada hak di situ. Karena Yudas sudah pergi. Berdasarkan Bapak klaim-klaim ayat yang Bapak katakan itu. Itu satu ya, sangkaan saya. Nanti baru pas lagi. Kedua, waktu Yudas sudah pergi, kemudian setelah dia dengan murid-murid itu, artinya maksud saya dengan orang-orang Farisi, Saduki dan segala sesuatu itu. Nah, perhatikan baik-baik. Waktu dia sudah bersama-sama dengan mereka, tengah malam baru Yudas datang, Pak.
dengan tentara-tentara itu. Jadi selama percakapan Yesus dengan murid-murid di dalam Lukas 22 ayat yang Pak sebut itu, sampai kepada pagi hari itu Yudas tidak bersama-sama dengan Yesus. Jadi artinya waktu Yesus ucapkan kalimat ini, ya, kamu akan menghakimi, hanya ditujukan kepada 11 orang yang masih setia kepada Yesus. Bisa terima, Pak? Enggak. Atau disanggah? Nah, saya sanggah ya. Sebentar. Tunggu. Sebentar ya. Aku mau baca ini juga ini sebentar. Ini sebentar Pak ya, pernah perjamuan malam. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama dengan sama Rasul. Aku sangat rindu makan Paskah. Aku tidak akan makan. Ia perlu kegelapan dalam kerajaan Allah. Mengisi bacawan mengucap syukur bagi ambillah ini bagian. Dan sebab aku berkata kepadamu mulai besok karena tunggu. Loh, sebentar. Nah, ya, silakan. Nah, ketika itu Yudas, Bapak bilang nggak ikut ya Pak ya? Iya, itu pasti. Yohanes ayat 3 itu, Pak. Ayat 3 itu dengan Yohanes pasal 13 itu. Yohanes 13 ayat 26, coba dibaca. Yohanes 13 ayat 26, kenapa, Pak? Yohanes berapa? 13 ayat 26. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti dan mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas. Yudas anak Simon Iskariot. Ada nggak Yudas di dalam perjamuan itu? Kan ada. Dia malah menerima roti. Ada, Pak. Ada. Itu sudah jelas di dalam Lukas pasal 22. Tapi hanya setelah Pak perhatikan urutannya ya. Pak perhatikan urutannya. Oke. Pak perhatikan urutannya. Jadi setelah dia makan perjamuan itu, berdasarkan Lukas pasal 13 itu, dia terima roti, dia dirasuk iblis, lalu pergi meninggalkan Yesus dan semua teman-temannya itu. Kemana? Orang-orang Farisi, imam-imam kepala, pengawal-pengawal bait suci, termasuk yang Pak bilang jemput tentara. Jemput tentara atau menjual? Jemput tentara atau menjual? Bapak tadi yang bilang dia jemput tentara, bukan saya, Pak. Saya bilang jemput tentara, Bapak bilang menjual. Gimana sih? Loh ya memang pergi menjual, Pak. Lah, Lukas 22 coba dibaca ayat 3, itu menjemput atau menjual? Iya, tapi di sana kan Yudas pergi untuk terima apa di situ, Pak? Kepada imam-imam kepala. Iya, menjemput atau menjual? Coba lu dijelaskan lu situ. Lah Yesus dijual berapa Pak sama Yudas? Saya nggak tanya Yesus dijual berapa, tetapi dia di situ menjemput atau menjual. Yang jelas dia pergi cari uang untuk menyerahkan Yesus, dapat bayaran dari situ. Iya, berarti kan menjual kan? Nah, sementara yang di Yohanes ngapain? Menjemput, udah beda. Dia ikut di dalam perjamuan itu, Pak. Berapa? Yohanes 13 ayat 26 tadi. Kan dia ikut, bahkan menerima roti dia. Maka menjemput siapa di situ, Pak, ayat 26? Di Lukas ini dijelaskan perjamuan malam. Ketika saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Tidak disebutkan memang Yudas, tetapi disebutkan rasul-rasulnya. Yohanes menjelaskan mereka duduk dan memecah roti. Sempat Yudas mengambil roti itu. Tidak ada masalah itu, Pak. Itu tidak ada masalah, Pak. Nah, iya sudah. Terus yang mana yang Bapak mau bantah di sini, aku heran. Saya bantah, Pak, di situ karena apa? Bapak katakan bahwa itu di situ termasuk Yudas di dalam ayat 28 29. Ayat 3 katakan, tunggu dulu, Pak. Ayat 23 3 sampai 6 itu mengatakan Yudas sudah pergi. Yohanes 13 ayat 30. Tunggu dulu. Beda hari itu, Pak. Coba perhatikan baik-baik, itu beda hari. Itu beda sudah waktu itu, Pak. Pak Rudi. Bapak tahu hari waktu Yesus mau diserahkan itu hari apa? Waktu mau perjamuan
Malam itu hari apa? Kamis. Nah, Kamis. Nah, Kamis. Waktu sudah masuk jam 6 itu sudah dihitung hari apa, Pak? Hari Jumat. Salah, Bapak. Loh, kok Sabat. salah? Pak, Gimana sih? Yahudi hitung Sabat itu mulai dari jam berapa? Sabat itu Jumat sore, Jumat jam 6 sampai Sabtu jam 6. Ya Nah, udah, apalagi sehari waktu sebelum Yesus- hari Sabat, sehari sebelum hari Sabat artinya Jumat. Jumat Iya, Jumat iya, sebelum iya. jam 6 Jadi, sampai Kamis itu sampai Kamis jam 6. jam 6 sore. Pak, dengar penjelasan saya dulu, Pak. Kamis sore jam 6 itu sudah dihitung Sabat, artinya sudah masuk Jumat, Pak. Dan akan berlangsung Iya, sampai Jumat baru Sabat, Jumat sore baru Sabat. Aduh. Nah, sekarang ini oke, kita kembali kepada ayat yang Pak katakan itu. Oke lah, kalau memang saya salah di situ. Ini Pak, saya sudah pernah menjelaskan itu. Cuman Ya. saya menjelaskannya harus kepada orang yang benar-benar mengerti. Karena kalau tidak sulit. Begini, kejadian yang Lukas 3, 1 sampai 6 itu Yudas pergi menjual Yesus. Setelah itu disebutkanlah maka tiba hari raya roti beragi. Itu sudah berganti topik, berganti hari. Maka orang itu mempersiapkan perjamuan. Dah, ketiba saat-saatnya maka sudah malam ini duduklah Yesus bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Sudah. Nah, Itu kan sudah dihitung Jumat, toh, Pak. Itu sudah dihitung Jumat, toh, Pak. Jadi jam 6 sore. Itu dihitung Kamis malam masih, Pak. Kamis malam. Salah. Bapak salah. Gimana, salah. Pak? Usahakan mengurangi kalimat salah. Iya kan, Bapak salah. Bukan salah, keliru, Pak. Keliru. Usahakan mengurangi kalimat salah. Tetapi keliru. Sekarang kita kembali ke ayat Lukas 22, Pak, ya. Ya. Kita kembali, ya. Bapak sekarang katakan, saya tanya, Yudas ada di situ apa enggak? Itu aja lah dulu. Tidak ada di situ. Waktu Yesus mengucapkan, tidak ada di situ. Alasannya? Buktinya ada di ayat 3 bahwa setelah Yudas menerima roti, dia pergi. Yohanes 13 ayat 27, kalau bawa bapak kan itu, sepintas nanti dia akan bertentangan dengan Lukas 22, Matius sama Markus. Hanya Yohanes yang mengatakan demikian. Tidak ada pertentangan. Itu satu peristiwa. Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan satu peristiwa, yaitu Yesus disalibkan. Tidak ada peristiwa lain. Sekarang saya tanya Bapak. Silakan. Coba baca Yohanes 13 ayat 36. Nah, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Itu hari apa, Pak? Nah, saya tidak nanya hari. Itu hari apa? Loh, saya kan mau menjelaskan. Saya yang menjelaskan. Saya mengasih ayat itu. Sekarang saya tanya Bapak, itu diucapkan di dalam perjamuan malam itu atau di mana? Sesudah perjamuan malam. Ya. Nah, coba Bapak baca Lukas 22 ayat 34. Pak, jangan terlalu lompat-lompat dulu, Pak. Mari kita fokus ini kepada pembuktian dulu, Pak, di Lukas ini bahwa Bapak bertahan bahwa baca dulu Lukas. Oke, saya ikuti. Lukas saya 22 ayat 34 biar Bapak paham. Ini kan pembuktian. Oke. Saya coba, baca Lukas 22 ayat 34. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. 34. Tetapi Yesus berkata, 34. Ya, Lukas 22 ayat 34. Lukas 22 ayat 34. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku bahwa engkau mengenal aku. Itu di mana peristiwanya? Di mana? Di dalam perjamuan kah atau di mana? Itu tidak di dalam perjamuan, tetapi itu sudah di depan waktu mereka ada di sidang waktu setelah Yesus ditangkap, Pak. Mana? Itu masih dalam perjamuan, Pak. Pernah kayak ayat 30 masih berjalan itu. Simon, ayat 30 ke 31 ke 23 34 kan masih menyatu. Iya, dan itu bagian dari
perjamuan malam, Pak. Jadi itu percakapan di perjamuan malam. Perjamuan malam Tapi kan, perjamuan malam kan. Jam 3 pagi, disitulah Yudas kemudian Petrus menyangkal, betul atau tidak? Ya, berarti itu masih dalam perjamuan malam kan? Ya, tapi Yudas ada atau tidak di situ? Loh, kalau menurut Lukas ini, Yudas masih ada. Tidak ada, karena ayat 3 saja sudah ada sih. Sudah pergi. Bapak bantah ayat 3. Ayat 3 itu pergi menjual, Pak. Jadi Yudas itu sebentar. Setelah perjamuan, jadi Bapak perhatikan ya, terima roti, dia makan roti kerasukan tengah malam. Kejadian dia pergi menemui ulama itu bukan tengah malam, waktunya lihat loh, Pak. Gimana jam berapa, Pak? Jam berapa dia pergi? Baca itu, hari raya kepala teritori menjadi jalan di mana mereka membunuh Yesus sekarang Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari kedua murid kepala bait Allah berunding dengan mereka bagaimana menyerahkan Yesus kepadanya. Dah, kita langsung ayat ke-7. Maka tibalah hari raya roti itu. Sementara tadi dibilang sebelum hari raya roti. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Ayat 1 sudah dekat, ayat 7 mengatakan tiba. Artinya ada perbedaan hari, Pak. Pak lihat konteks baik-baik ya. Bahwa dalam percakapan malam itu Yudas sudah tidak ada. Dia sudah pergi kepada imam-imam. Tengah pagi-pagi baru dia datang waktu setelah Yesus berdoa, Pak. Saya akui semangat Bapak. Tetapi kita harus lihat konteks. Ini konteks, saya bicara konteks ini Pak Rudi. Konteks ayat. Apa tadi saya bicara konteks? Sudah jelas. Dua bukti saya tunjukkan ke Pak Lukas dan Yohanes mengatakan bahwa setelah Yudas terima roti, dia sudah pergi. Dan itulah saatnya untuk dia berunding dan ada kesempatan tengah malam itu jam-jam pagi-pagi untuk dia serahkan Yesus. Jelas. Itu hari raya roti dekat, artinya belum sampai 7. Aduh, ini putus-putus nih baru di sorry. Halo. Tidak kedengaran. Halo, tes sudah kedengaran? Oke. Nah, ayat baru nanti kita diskusi lagi. Oke ya. Nah, dalil kedua yang Pak kemukakan. Udah, itu dulu ayat 1 sama ayat 7 dulu Bapak jelaskan. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, itu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus. Ini persiapannya kan Pak? Ini persiapannya. Tapi dalam konteks waktu Yesus sudah selesai, waktu mereka makan perjamuan itu, setelah dikatakan setelah Yudas terima roti, dia pergi atau tidak Pak dari tengah-tengah murid-murid? Nah, kita jawab dulu Bapak bilang kan, Lukas 22 ayat 3, Yudas pergi tidak kembali-kembali. Ya coba itu jelaskan dulu. Lukas 22 ayat 1 dengan ayat 7 gimana? Itu hari di mana ini kan artinya peristiwa ini di mana ada dua orang yang pergi disuruh ke kota itu kan Pak. Itu persiapannya. Iya kan? Saya bukan tanya persiapannya Pak. Saya tidak tanya persiapannya. Ayat 7 sampai dengan 11 itu. Yang saya tanya, Bapak kan berargumen bahwa Yudas pergi sejak ke Lukas 22 ayat 3. Maka saya bilang iya dia pergi terus kembali. Bapak bilang tidak. Jadi saya bilang harinya waktunya sudah berbeda jam itu. Bapak bilang mana masih dalam 1. Oke, jelaskan dulu ayat 1 dengan ayat 7 itu apa? Pak, saya jelaskan ulang ya. Ayat 7 sampai dengan itu adalah hari masih mungkin kira-kira sebelum jam 3 Pak. Ayat 1 ayat 7 ya. Iya, itu persiapan. Itu perintah di mana Yesus menyuruh. Tapi konteks waktu dikatakan setelah menerima roti, Yudas kerasukan, lalu pergi kepada imam-imam. Jadi waktu
murid-murid Dia dengan sudah perjalanan menerima dengan percakapan tengah malam itu, Yudas sudah jadi di situ, Pak. roti. Yudas sudah tidak di situ, dia sudah pergi setelah makan perjamuan. Lukas 3, terima roti apa belum? Saya ngerti itu konteks persiapan. Tetapi waktu dikatakan setelah dia terima roti, Yudas pergi atau tidak, Pak? Oke lah. Yudas pergi atau tidak? Lukas 22 ayat 3, Yudas sudah menerima roti. Terus setelah menerima roti, dia pergi kemana, Dia Pak? pergi menjemput pasukan Romawi. Dua perbedaan itu, Pak ya. Dia menjemput pasukan dengan dia pergi menjual. Beda itu. Tidak ada di situ dibilang pergi menjemput tentara, Pak. Di ayat 3 itu. Bukan di ayat 3. Kan Bapak cerita tadi 20 itu ayat 27. Nah, kalau di Lukas ini dia langsung masuk kepada Yesus ditangkap. Jadi kan setelah Yudas pergi itu kan ada percakapan malam ini, Pak. Iya. Yudas itu malam itu masih duduk makan bersama Yesus. Betul, saya akui tidak salah. Tapi Alkitab katakan setelah dia terima roti, selesai makan perjamuan, dia pergi. Itu jelas. Ya sudah. Artinya sudah selesai perjamuan, sudah terucap kalimat itu. Kalimat itu diucapkan di dalam perjamuan. Iya, tapi Yudasnya sudah tidak ada, Pak. Dia sudah pergi. Setelah terima roti. Masih ada dia. Pak, mari kita baca kembali. Saya bilang kita kembali kepada ayat 30 dari Yohanes pasal 13. Itu juga masih konteks perjamuan, Pak. Bapak baca lah baik-baik lagi, aduh. Justru saya yang sarankan Bapak baca baik-baik. Saya sudah baca. Coba kita baca sekarang. Mari kita baca kembali. Ya. Yohanes 13 ayat 30. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu hari sudah malam. Jadi orang merayakan Paskah itu sudah malam, bukan waktu masih persiapan. Jadi saya akui waktu persiapan Yudas masih makan perjamuan. Setelah terima perjamuan, dia kerasukan, lalu segera pergi. Lalu terjadilah percakapan yang di dalam ayat 24 sampai dengan ayat 30, ayat 29 yang Pak katakan Yudas ada di situ. Itu sudah jelas. Di situ tidak ada dikatakan Yudas pergi doh. Di Lukas 24 sampai 20. Kan seperti itu. Yohanes. Peristiwa yang sama, Pak. Ya, peristiwa yang sama. Namun Bapak harus tahu cara melihatnya. Di Yohanes itu kata kuncinya adalah ketika Petrus dibilang ayam akan berkokok. Itu di mana? Di Lukas juga ada dikatakan ayam akan berkokok. Itu di mana? Satukan dulu, baru Bapak tahu tempatnya. Itu sudah jam 3 pagi dan itu saat di mana ayam berkokok itu Yesus sudah selesai ditangkap, Pak. Itu Yudas sudah datang tengah malam juga. Apakah jam 12? Maksud saya ketika Yudas berkata, Yesus berkata, engkau akan menyangkal aku 3 kali, kata Yesus kan? Yang menyangkal siapa? Petrus kan? Bukan Yudas toh? Sesuaikan dulu Lukas 22 itu ayat ini mana nih Lukas ya? Lukas 22 ayat 34 itu sama Yohanes 13 ayat 38. Di mana itu? Apakah satu tempat yang sama? Kalau satu yang tempat yang sama, berarti Yudas masih ada di situ. Pak, ya karena Bapak berpegang kepada apa punya pendapat. Jadi yang jelas itu setelah makan perjamuan, namanya kita diskusi. Tentu aku berpegang. Jadi bukan tentu aku berpegang pada pendapat Bapak. Tidak mungkinlah aku berpegang pada pendapat Bapak. Kan lucu. Kita namanya diskusi, makanya debat. Tentu aku berpegang pada pendapatku. Tidak mungkin aku berpegang pada pendapat Bapak. Kalau aku berpegang kepada pendapat Bapak, ngapain kita diskusi?
Nah, itu artinya saya juga tidak berpegang kepada pendapat Bapak, toh. Ya sudah, kan tidak Nah, kularang. jadi artinya Bapak punya pendapat, saya punya pendapat. Oke, kita sepakat. Nah. Oke, sekarang kita bicara lagi tentang bahwa itu jaminan Bapak untuk mengatakan bahwa Yudas masuk surga. Ya. Nah, sekarang itu artinya Bapak katakan itu waktu debat dengan Luis itu katanya itu SK. Lalu bagaimana dengan Yohanes pasal 17 ayat 12, Pak? Berapa? Yohanes 17 ayat 12. Ya, apa? Ya baca. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Itu siapa, Pak? Nah, yang binasa di situ siapa, Pak? Loh, arti binasa apa? Yang mau Bapak inginkan dari binasa itu apa? Oh, mari kita, Bapak mengerti bahasa Yunani atau tidak? Saya bukakan di bahasa Yunani. Kata binasa di situ, Pak, waktu Yesus berkata seperti itu, sama katanya dengan Yohanes 3 ayat 16. Tetapi barang siapa yang percaya kepadanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Bahasa Yunani memakai kata apa ini? Tunggu ya, saya lihat dulu ini. Ya, apolumi. Ya, apolumi, Pak. Dan kalau kita baca di kamus itu salah satu artinya adalah binasa di dalam neraka. Salah satu, bukan semuanya. Buka kamus, Pak. Iya, salah satu kan? Salah satu artinya. Nah, sekarang saya tanya kalau begitu, artinya Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Yudas binasa. Binasanya itu adalah salah karena satu, selama Pak. Yesus itu tidak percaya Yesus. Bapak kan sudah bilang salah satu. Berarti ada kemungkinan untuk bahasa lain beda pengertian, kan demikian? Ya, ada arti-arti yang lain itu artinya rusak, binasa. Tapi salah satu yang Yesus katakan tentang binasa dalam Yohanes 3:16 itu adalah binasa selama-lamanya. Kalau tidak percaya Yesus. Ya, bukalah Matius 8 ayat 25. Tunggu ini dulu, Pak. Menurut Bapak ini binasa di dalam pengertiannya apa, Pak? Kalau begitu, kalau sekarang saya tanya balik ke Pak. Pengertiannya Matius 8 ayat 25, silakan. Matius 8 ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Sekarang binasa di situ berarti artinya apa, Pak? Di situ bahasa Ibraninya apolumi juga. Jadi sama. Iya, tapi artinya itu kalau dilihat konteksnya, binasa dalam pengertian mereka tenggelam, bukan binasa di dalam neraka, Pak. Nah, kenapa Bapak? Nah, kalau di dalam kamus, arti binasa itu ada banyak ini ya. Iya, binasa bisa, kehilangan bisa, ya akan kehilangan, hilang, akan kehilangan, yang binasa mati. Nah, ada kata mati. Berarti kalau kita merujuk kepada Yesus, salah satunya ditentukan binasa, ditentukan mati. Ya sudah, kan tidak salah. Tapi karena dia tidak satu arti. Kecuali satu arti bisa Bapak bilang langsung ke neraka. Tapi faktanya kan tidak ke neraka. Pak, masalahnya waktu ada di, yang Bapak katakan itu, waktu mereka di laut itu, bukan pengertian dalam binasa. Kalau mereka tenggelam itu di situ mereka kemungkinan untuk hidup masih bisa. Karena bisa berenang. Tapi kalau yang Tuhan Yesus di situ ombaknya sudah besar, artinya binasa situ mati. Mati, Pak, mati. Sudah banyak orang yang terbukti di lautan berterkatung-katung puluhan hari bisa selamat, Pak. Ya, tetapi itu kan yang sudah kita lihat, murid-murid mengatakan binasa, bukan saya yang membilang, murid-murid. Artinya mereka bisa mati. Terus apa saya yang bilang, Pak? Kalau Bapak pukul rata itu surga, maka murid-murid itu masuk neraka juga semua. Kalau tidak percaya Yesus masuk neraka, Pak. Tapi kalau percaya Yesus tidak. Nah, makanya Yudas kan percaya Yesus. Buktinya, apa dia lakukan perintah-perintah Yesus? Dia melakukan perintah Yesus bahwa kau akan menyerahkan anak manusia ke dalam tangan pencobaan atau penyalipan. Sudah diserahkan dia.
Jadi Bapak itu sudah mengurung Yudas, itu hanya satu pilihan, bahwa dia tidak ada pilihan lain untuk selain daripada Memang iya. Memang iya. Petrus, contoh kedua adalah Petrus. Inilah hebatnya Bibel, dibuatnya contoh dua. Petrus punya pilihan. Dia dinubuatkan akan membantai Yesus sebelum ayam berkokok. Maka dia mencoba lari. Apa dia mampu? Kan tidak. Jadi itu saya katakan Pak, kalau namanya tidak ada pilihan, itu bukan pilihan Pak. Jadi Yudas punya kesempatan. Saya tanya Pak ya, tujuan dari Tuhan Yesus itu dulu Pak. Petrus punya pilihan. Petrus punya pilihan. Sebentar Pak. Petrus punya pilihan, Yudas punya pilihan atau tidak? Yudas punya pilihan. Pilihannya apa? Meninggalkan Yesus bisa, tapi dia tak mau. Buktinya dia jual? Menjual bukan meninggalkan. Bedakan Pak. Dia menjual karena memang harus digenapi. Yang dibilang Yesus bahwa salah satu di antara kalian akan mengkhianati aku, akan menjual aku, akan menyerahkan aku. Semua kata-kata itu untuk siapa? Alkitab menjelaskan itu untuk Yudas. Maka Yudas melakukan semua itu. Nah, Petrus sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dia punya pilihan. Dia berusaha melawan ucapan Yesus. Apa dia mampu? Tidak. Tidak bisa dia pergi menjauh-jauh, tetap aja. Hanya satu itu pilihannya Yudas itu Pak, keliru Pak. Kenapa? Karena Yudas juga dipanggil untuk menjadi rasul, mengikut tujuan Yesus memanggil rasul untuk jadi apa Pak? Untuk menyalibkan Yesus, untuk menyerahkan Yesus. Mari kita buka di Matius pasal 4. Mari kita buka di Matius 4. Ayat 18 mulai. Saya baca ya, Pak dengar. Tujuan Yesus panggil murid-murid. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, Andreas, saudaranya. Mereka sedang menjala ikan di danau, sedang mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi kalau Pak katakan, dengar dulu, itu semua murid dipanggil seperti itu. Semua murid dipanggil dengan panggilan yang sama. Matius 10 ayat 4. Matius 10 ayat 4 buka dulu Pak. Tunggu dulu Pak. Semua rasul dipanggil dengan panggilan yang sama untuk mengikut Yesus. Yudas dipanggil untuk mengikut Yesus atau tidak Pak? Matius 10 ayat 4 Yudas dipanggil Pak. Tunggu dulu Pak, jawab dulu pertanyaan saya. Matius 10 ayat 4 itu pemanggilan Yudas. Yang Bapak ambil itu pemanggilan Petrus. Bapak sendiri sudah baca. Kan Bapak bilang Petrus, kamu akan menjala manusia. Kan untuk mengikuti Yesus. Yang ambil ayat, bukan saya. Gimana sih? Bapak sudah membacakan ayat itu. Dibilang penjala, itu kan si Petrus namanya disebut. Nah sekarang si Yudas mana? Matius 10 ayat 4, coba dibuka. Apa dia bilang di situ Pak? Bacalah Matius 10 ayat 4. Saya baca Pak ya, saya baca ya. Ya, monggo silakan. Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Di situ tujuan atau apa namanya? Itu apa bicara tentang tujuan? Kenapa Pak? Ayat 4 Matius 10 ayat yang Pak katakan ayat 4 itu apakah bicara tentang tujuan? Iya. Mana tujuan di situ dibilang? Mengkhianati. Itu hanya pemberian keterangan. Karena pemberian keterangan. Dengar ya, karena waktu Injil itu ditulis, semua kejadian sudah terjadi. Waktu Yesus masih hidup, Injil belum ditulis. Boleh. Kalau Bapak mau mengatakan demikian, berarti ini ucapan penulis masuk ke dalam sini ya. Bukan ucapan penulis, Pak. Itu kan, jadi memang yang tulis kan masuk di situ. Iya, berarti kan pikiran penulis karena dia sudah mengalami, maka dia masukkan ke situ kan. Oke, sekarang coba buka Yohanes 6 ayat 64. Pak, lompat-lompat terus ini Pak. Padahal itu hanya memberi keterangan karena itu sudah terjadi. Yohanes kalau 6 sekiranya belum terjadi, penulis tidak akan kasih keterangan seperti itu Pak. Yohanes 6 ayat 64. Kan kalau melihat sesuatu itu harus gitu Pak. Kita cari ayat yang relevan.
Oh, ini ayat relevan ini. Yang Pak katakan itu hanya pemberian keterangan karena itu semua waktu penulis tulis itu sudah terjadi. Paling Ya, apalah. 30 tahun setelah Yesus disalibkan baru Yohanes 6 ayat 64. Yohanes 6 ayat 64. Oke. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya. Nah, Dari jadi semula Yesus ketika tidak percaya Yesus. Yesus tahu. Sudah tidak percaya Yesus, Pak. Makanya dia binasa. Jadi Yesus sudah tahu bahwa si Yudas itu adalah orang yang tidak percaya pertama. Bahwa si Yudas itu akan percaya, kalau dia tidak percaya bisa masuk surga enggak, Pak? Loh, saya bukan menanya itu dulu. Jelaskan sama Pak. Bahwa si Yesus hanya Yesuslah satu-satunya yang tahu bahwa si Yudas itu tidak percaya. Yang kedua, hanya Yesuslah yang tahu bahwa si Yudas itu akan menyerahkan Yesus atau menjual Yesus. Maka di ayat 70 dikatakan Yesus, aku sendiri yang memilih kau. Yesus sudah tahu tapi tetap dipilih Yesus. Dipilih Yesus tapi dia tidak menaati apa yang menjadi ajaran Yesus, yaitu melakukan kebaikan. Coba buktikan ajaran kepada saya Yesus, adakah ayat yang menyatakan Yesus sama Yudas sudah ditetapkan. Yudas, kau akan menyerahkan aku. Ayat 64 tadi kan udah jelas dibilang. Bapak ini kan bergelima dengan ayat itu, tapi yang jelas bahwa itu apa jelas namanya? Dari mana, Pak? Dia tidak percaya, Pak. Bagaimana mungkin orang percaya, tidak percaya masuk surga? Loh, kalau Yesus sudah tahu dari awal. Kalau dia tidak percaya, Pak, maka Yesus tidak mau, tentu Yesus tidak memilih. Bahkan dibilang, salah satu di antara kamu iblis. Iya. Ya karena udah, tahu. Karena, Pak. Iblis, Pak, tapi dia pilih Yesus juga. Gimana itu sih? Artinya, kenapa Yesus katakan Yudas itu iblis? Petrus juga dibilang iblis loh, Pak, sama Yesus. Kenapa? Petrus juga dibilang iblis loh, Pak. Ya, terus kok Petrus masuk surga? Nah sekarang kenapa yang Yudas disebut iblis, Bapak bilang masuk surga? Karena dia tidak percaya, Petrus percaya. Jadi iblis percaya ya, iblis yang di dalam Petrus beda dengan iblis yang di dalam Yudas. Baru tahu saya, Pak. Ada iblis dua, ada iblis percaya, ada iblis tak percaya. Pak, cara berpikirnya Petrus itu adalah supaya Yesus tidak disalibkan. Iya. Yudas serahkan Yesus supaya apa, Pak? Terus apa kata Yesus? Justru dia dibilang iblis karena dia berusaha tidak menyalibkan. Tidak Petrus katanya, "Ennya lengko iblis." Bukan. Iya, karena Petrus tidak mau Yesus disalibkan. Iya, karena dia kan tidak tahu bahwa penyaliban itu harus terjadi. Maka kata Yesus, sarukan karena pengaruh konsep Yahudi, Parudi. Itu karena pengaruh konsep oleh pedang itu. Kenapa? Itu konsep Mesias orang Yahudi yang hanya mau paham bahwa Yesus tidak menderita, Yesus hanya orang Mesias yang hebat, yang hidup, yang tidak mungkin mati. Maka itu berarti itu pendapat si Petrus. Dengar dulu, Pak. Inilah yang mau dibereskan oleh Tuhan Yesus sampai kepada hari dia bangkit. Itulah yang dibereskan, diberi pengertian. Berarti itu si Petrus kan? Si Petrus kan? Si Petrus, berarti si Petrus ini nggak percaya benar kan? Percayanya berangsur, Pak, setelah mendapatkan pencerahan sebagaimana dikatakan di dalam Lukas 24. Enggak, dia nggak percaya sampai ayam berkokok 3 kali pun dia nggak percaya kan, menyangkal Yesus. Maka dosanya paling besar. Matius 10 ayat 33 mengatakan. Tapi setelah itu dia bertobat atau tidak, Pak? Kenapa? Petrus. Setelah itu Petrus bertobat atau tidak? Tidak, mana ada ayatnya dia bertobat. Waktu dia pergi dan menangis itu, lalu dia kemudian menangis, lalu datang waktu Yesus layani menangis lagi, itu kenapa, Pak? Itu setelah Yesus bangkit. Ya. Itu setelah Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, sekarang saya tanya Bapak, waktu Yesus katakan ya Bapa ampunilah mereka, Yudas sudah mati atau masih hidup, Pak? Sudah mati. Nah, kalau begitu adakah pengampunan untuk orang yang sudah mati dalam dosa? Memang pengampunan kepada orang yang mati. Ada. Ada. Ayatnya di mana, Pak? Yohanes 11. Lazarus contoh barang.
Itu Lazarus, itu kasus, Pak. Loh, Jangan kok dijadikan kan? contoh itu. Itu jangan dijadikan contoh. Ayat itu ingin memberitahu kepada semua manusia bahwa selama 4 hari masih ada tindakan Tuhan terhadap orang yang mati 4 hari. Lebih dari situ tidak boleh lagi. Artinya mati apa? Ada dosa. Upah dosa adalah kematian. Sudah mati dia. Tapi Yesus kata, hanya mati fisik saja. Hanya mati fisik saja. Siapa? Upah dosa itu hanya mati fisik saja. Upah dosa adalah kematian. Selesai. Mau fisik, roh. Ya roh mana bisa mati roh, Pak? Gimana sih? Iya, tapi waktu orang dihukum di neraka itu di pengertiannya apa, Pak? Mati atau hidup? Ya mati kedua. Itulah yang dinamakan mati kedua. Tetapi ya, mati upah dosa itu kematian pertama. Kenapa? Hidup kekal dalam neraka itu, Pak. Kenapa? Itulah yang disebut kebinasaan kekal. Memang iya. Itulah namanya kematian kedua. Kematian pertama itulah mati jadi tanah. Betul. Dari tanah diambil kembali ke tanah. Itu kematian pertama. Tapi saya tanya, Pak, apakah Yudas bertobat waktu dia pergi gantung diri? Loh, Petrus saja tak bertobat, Bapak bisa bilang masuk surga. Siapa bilang tidak bertobat? Sampai Yesus bangkit dia bertobat, Pak. Setelah Yesus mengampuni dia, Bapak ampunilah, baru dia diampuni Yesus, baru Yesus mendatangi dia. Yesus tidak akan mendatangi orang yang menyangkal Yesus di depan manusia. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku menyangkal dia depan Bapakku. Selesai. Itu lihat konteksnya, Pak. Waktu kata menyangkal itu konteksnya apa dulu? Jangan main sapu rata semua ayat. Iya sama. Yudas ketika menyerahkan Yesus konteksnya apa? Kan sama-sama nubuatan, menggenapi nubuatan. Gimana sih? Tapi ada kesempatan yang diberikan oleh Yesus selama 3,5 tahun Yudas dididik oleh Yesus itu supaya menjadi manusia yang bisa punya kesempatan untuk tidak menyerahkan Yesus. Loh, sama dengar Pak ya. Saya tanya Pak, gimana sih? Saya tanya Pak dulu. Itu bukan langsung diangkat murid, langsung menyerahkan. Kan tidak demikian. Yesus berkata Injil ini harus diberitakan dulu. Sambil memberitakan Injil, baru ada masanya anak manusia nanti diserahkan. Aduh, gimana sih? Oke lah Pak, ini sudah banyak yang ngantri. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Sudah 42 menit kita diskusi Pak. Ya. Oke. Nah, sampai jumpa ya. Saya tunggu dulu, saya bantah Pak punya pendapat ya, bahwa berdasarkan Yohanes pasal 17 itu, Yesus sendiri mengatakan Yudas binasa. Dan itu bantahan saya Pak saya terhadap apa yang Pak dalilkan di dalam ini. Kedua, bahwa setelah Yudas menyerahkan Yesus itu, dia mengatakan bahwa itu saya sudah berdosa, menyerahkan orang yang tidak bersalah. Bapak bisa baca di Matius 27 ayat 1. Apa bedanya Yudas dengan orang yang disalib di sebelah Yesus? Yang satu percaya, yang satu tidak. Iya. Apa dia bilang? Aku sudah berdosa, diampuni Yesus. Masa Yudas yang mengatakan aku sudah berdosa, nggak diampuni? Kan aneh. Dia mengaku dosa, justru Petrus tak ada mengaku dosa. Yudas mengakui dosa, aku berdosa. Petrus mana ada mengatakan aku berdosa? Saya tanya Pak, dia mengakui kepada Yesus atau tidak? Mengakui kepada Yesus atau tidak? Kenapa? Tindakan, saya tanya Pak, tindakan bunuh diri dari Yesus itu dosa atau tidak? Dosa. Tindakan membunuh orang yang disalib samping Yesus juga dosa. Dia membunuh orang, dosa. Nah, kalau begitu waktu Yudas bunuh diri, lalu itu apa tindakan melawan Tuhan Yesus atau tidak? Tindakan orang yang disalib di samping Yesus juga melawan Tuhan Yesus. Apa? Yudasnya waktu dia bunuh diri itu sama. Alkitab memberi dua contoh yang sama. Sama-sama dosa, sama-sama pembunuh, sama-sama semuanya. Tapi apa? Dibilang dan sama-sama mengaku dosa. Aku berdosa. Di dalam Alkitab sering dikatakan siapa yang mengaku dosa, Tuhan setia. Secontoh orang yang di bait Allah, aku berdosa Tuhan tidak pernah ngasih perpuluhan. Nah, artinya apa? Petrus tidak ada mengaku dosa. Justru Yudas yang mengaku dosa. Itu kenapa ya dikatakan Yudas Petrus pergi menangis itu kenapa menangis, Pak? Karena dia sudah tidak menepati apa yang dia katakan bahwa dia bersedia mati dengan Yesus, siap untuk menderita dengan Yesus. Ternyata dia tidak siap.
Dia kan tidak mengakui dosa. Yudas mengakui dosa. Aku berdosa Tuhan. Kapan? Selesai. Saya Barang tanya. siapa mengaku dosa, maka Tuhan akan setia. Pak Aisyah dengan mengatakan, saya sudah berdosa Tuhan. Dia tidak mengakui di depan Yesus. Yesus sedang menderita dan dia pergi ketika dia tahu bahwa Yesus sudah dituntut mati. Dia pergi bunuh diri. Tidak ketemu Yesus. Yesus kan tahu. Kok harus di depan Yesus? Sama dengan saya mengaku dosa. Masa saya harus jumpa Yesus? Kan tidak. Gimana sih? Berjumpa dengan Yesus itu. Waktu kita sudah hampir 1 jam. Lain waktu kita lanjutkan lagi Pak. Tolong dicari apa argumen yang lebih dahsyat ya. Oke, sampai jumpa Pak ya. Maaf nilai pendapat saya nilai pendapat Pak juga itu dangkal. Karena Pak tidak memperhatikan konteks Alkitab baik-baik. Ya, nggak apa-apa, dangkal. Katakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat 12. Siapa yang bisa menyangkal itu? Bahwa Yudas binasa. Pak menyangkal atau tidak? Bisa bantah atau tidak itu? Ya. Kalau saya saya bantah Pak punya pendapat di dalam Lukas 22 ayat 28 29. Saya bantah Pak punya ini dengan Yohanes pasal yang ke-17 ayat 12 bahwa Yudas masuk neraka. Pendapat Pak tentang Yudas masuk surga itu pendapat Matius 8 ayat 25 kan sudah jelas. Murid Yesus berarti semua binasa kan? Itu keliru Pak, itu ICGS Pak punya pendapat itu. Keliru jadinya kitab suci yang bilang itu kok, bukan saya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke Pak ya. Kita selesaikan. Kalau kita juga tanya balik, apakah ayat Yohanes 17 ayat 12 itu keliru? Kenapa? Tidak. Dan kedua, apakah Tuhan yang satu itu bisa mengeluarkan dua ketetapan yang bisa bertentangan? Konteksnya aja Pak, konteksnya. Jadi kalau begitu, Yudas masuk surga dan Yesus katakan masuk neraka, itu bertentangan atau tidak? Mana ada Yesus mengatakan Yudas masuk neraka Pak? Nggak ada. Binasa. Itu binasa. Kan dia tidak percaya. Aku berdosa, mengakui dosanya. Aku berdosa Tuhan, katanya. Tidak ada dosa. Pak itu ngarang itu Pak. Pak ngarang itu yang mengatakan aku berdosa Tuhan. Aku sudah berdosa menyerahkan orang yang artinya tindakan menyerahkan Yesus itu adalah dosa dan dia bunuh diri. Tidak ada kesempatan bagi dia untuk bertobat. Oke lah. Pengampunan hanya diberikan kepada orang itu. Ya. Oke Pak ya, sampai jumpa ya. Oke, terima kasih. Ya. Yuk, sama-sama.